Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. The Prince, karangan Machiavelli. Di masa lalu, ada beberapa wilayah baru yang direbut oleh orang biasa menjadi penguasa karena nasib mujur atau bantuan dari pasukan asing. Meskipun naik ke posisi tersebut dengan mudah, mereka menghadapi banyak kesulitan dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Banyak dari mereka menerima wilayah kekuasaan karena memiliki uang atau mendapat dukungan dari orang lain yang memberikan wilayah tersebut kepada mereka. Contohnya terjadi di Yunani, khususnya di kota Ionia dan Hellespontus, di mana beberapa orang diangkat menjadi penguasa oleh Raja Darius untuk menjaga keamanan dan kehormatan wilayah. Sama halnya dengan beberapa raja yang dulunya adalah rakyat biasa, mereka naik ke posisi penguasa dengan memberi suap kepada angkatan perang. Orang-orang semacam ini sangat tergantung pada dukungan yang membantu mereka menjadi penguasa serta bergantung pada nasib mujur. Namun, kedua hal tersebut tidak bisa diandalkan sebagai pegangan kuat karena sifatnya yang rapuh. Mereka seringkali tidak tahu bagaimana mempertahankan kedudukan mereka. Jika mereka tidak memiliki bakat yang hebat, mereka tidak akan mampu bertahan karena tidak memiliki pasukan sendiri yang setia. Selain itu, wilayah kekuasaan yang didapatkan dengan cepat, seperti halnya yang tumbuh dengan cepat, seringkali tidak berakar dengan baik dan bisa runtuh dengan mudah saat menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi penguasa dengan cara seperti ini haruslah orang yang berbakat besar agar mampu mempertahankan posisinya yang didapatkan lewat nasib mujur, dan juga harus meletakkan dasar-dasar yang baik untuk masa depan sebelum menjadi penguasa. Mari kita bahas mengenai dua cara untuk menjadi penguasa, yaitu melalui kemampuan atau nasib mujur dengan menggunakan contoh Francisco Forza dan Caesar Borgia. Forza adalah contoh pertama. Dia berhasil naik ke posisi penguasa Milan dari seorang rakyat biasa berkat kemampuan dan keberanian yang luar biasa. Dengan menghadapi banyak rintangan, dia berhasil mencapai kekuasaan dan dengan baik mempertahankannya. Forza membangun dasar yang kuat untuk wilayah yang dikuasainya dengan cara yang baik. Sedangkan contoh kedua, Caesar Borgia, yang juga dikenal sebagai Pangeran Valentino, dia mendapatkan wilayah kekuasaan mereka melalui pengaruh besar ayahnya. Tetapi wilayah tersebut hilang saat pengaruh ayahnya lenyap. Meskipun Caesar menggunakan cara dan strategi yang bijaksana serta mengandalkan kekuatan senjata dan pengaruh orang lain, namun dia tidak dapat mempertahankan wilayahnya dengan baik. Penting untuk dicatat bahwa orang yang luar biasa gagah berani seperti Francisco Forza dapat membangun dasar-dasar yang kuat untuk wilayah yang dikuasainya, meskipun hal tersebut memiliki resiko bagi dirinya sendiri. Melihat keseluruhan karir Pangeran Valentino, kita dapat melihat bahwa dia berhasil meletakkan dasar yang kuat untuk masa depannya, meskipun akhirnya menghadapi nasib buruk yang tak terduga. Penting bagi seorang raja baru untuk belajar dari tindakan-tindakan Caesar, meskipun akhirnya hasilnya tidak selalu tergantung pada kesalahan seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh nasib buruk yang tak terduga. Cerita ini tentang upaya Alexander ke-6 untuk memperbesar kekuasaan anaknya, dan bagaimana ia menghadapi berbagai kesulitan dalam melakukannya. Ia ingin memberikan wilayah baru kepada anaknya, tetapi sulit karena wilayah-wilayah yang dapat diberikan adalah bagian dari wilayah gereja. Para penguasa Milan dan Venesia tidak akan setuju jika wilayah gereja direbut. Alexander ke-6 kemudian menciptakan kerusuhan untuk membuat negaranya memberontak, sehingga ia dapat merebut sebagian wilayah tersebut. Ia mempermudah kedatangan Raja Louis dari Prancis ke Italia. Ia membantunya merebut Romagna. Namun, ada hambatan ketika Raja Louis ingin merebut lebih banyak wilayah yang juga diinginkan oleh sang pangeran, yaitu anak Alexander ke-6 dari Roma. Sang pangeran kemudian memperlemah kelompok yang mendukung pihak lawan.
Orsini dan Colonna dan membuat mereka berpihak padanya dengan memberikan jabatan dan kedudukan. Dengan bantuan Prancis, ia berhasil mengatasi pemberontakan dan ancaman-ancaman lainnya. Namun ia tidak lagi bergantung pada Prancis atau kekuatan asing lainnya dan berusaha menyembunyikan rencananya agar tidak menghadapi resiko. Dengan tipu muslihat, ia berhasil membujuk keluarga Orsini untuk berbaik hati dengannya dan berhasil menundukkan mereka yang kemudian bergabung dengan pasukannya sendiri. Dengan cara ini, ia berhasil memperkuat kekuasaannya dan menguasai wilayah Romagna dan Urbino. Ia berhasil memenangkan kepercayaan dan persahabatan penduduk Romagna dengan mempertahankannya yang memberikan manfaat bagi mereka. Inilah cara sang pangeran mencapai kekuasaannya dengan berbagai taktik dan tipu muslihat. Kisah berikut sangat penting untuk diperhatikan dan bisa dijadikan contoh bagi orang lain. Maka izinkan saya, Machiavelli, melanjutkannya. Sang pangeran telah berhasil menguasai wilayah Romagna yang sebelumnya diperintah oleh para bangsawan yang lemah dan korup. Mereka memeras rakyat yang tidak memberikan pemerintahan yang baik, sehingga wilayah itu dipenuhi dengan anarki, kekerasan, dan kerusuhan. Untuk mengatasi situasi ini, sang pangeran menunjuk seorang penguasa bernama Messer. Orang ini memiliki reputasi kejam, tetapi juga sangat cakap. Sang pangeran memberikannya kepercayaan dan wewenang penuh. Dalam waktu singkat, Ramiro berhasil mengembalikan ketertiban dan persatuan di wilayah itu dan mendapat pujian besar. Namun, sang pangeran menyadari bahwa memberikan terlalu banyak wewenang kepada Ramiro dapat menyebabkan masalah. Maka ia mendirikan pengadilan sipil yang dikepalai oleh seorang ketua yang terkenal. Setiap kota di wilayah itu memiliki perwakilannya di pengadilan tersebut. Selanjutnya, untuk menghapus kebencian yang mungkin timbul karena kekejaman masa lalu, sang pangeran merencanakan tipu muslihat. Ia ingin menyalahkan kekejaman yang terjadi pada masa lalu kepada menteri-menterinya, bukan kepada dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukanlah pelaku kekejaman itu. Pada suatu pagi, tubuh Ramiro ditemukan terpotong dua di lapangan Kesana, bersama dengan 9 pisau berdarah dan sepotong kayu. Pemandangan mengerikan ini membuat penduduk Romagna terkejut dan merasa lega karena mereka percaya kekejaman telah dihentikan. Dengan tindakan ini, sang pangeran berhasil menghilangkan musuhnya dan menunjukkan bahwa kekejaman di masa lalu bukanlah tindakannya sendiri, melainkan ulah para menterinya. Ia menggunakan tipu muslihat ini untuk mengamankan posisinya dan mendapatkan dukungan dari penduduk Romagna. Namun, mari kita kembali ke pembicaraan sebelumnya. Sekarang, sang pangeran telah memiliki kekuasaan yang besar, dan ia merasa aman dari ancaman langsung karena ia memiliki pasukan sendiri dan telah menghancurkan kekuatan musuh-musuhnya yang bisa membahayakan dirinya. Namun, jika ia ingin memperluas wilayahnya lebih lanjut, ia harus tetap berhati-hati terhadap Prancis. Raja Louis tidak akan membantunya karena menyadari kesalahan dalam kebijaksanaan sebelumnya. Maka sang pangeran mencari sekutu-sekutu baru dan mulai berkompromi dengan Prancis saat Prancis bergerak untuk melawan orang-orang Spanyol yang mengepung Gaeta. Sang pangeran berharap untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang Spanyol dan yakin bahwa ia akan berhasil dalam rencananya, terutama jika Alexander masih hidup. Sekarang mari kita kembali pada pembicaraan awal. Untuk menghadapi situasi ini, dia berusaha mengambil 4 langkah pencegahan. Pertama, dia menumpas keluarga penguasa yang ditaklukkan agar Paus tidak dapat menggunakan mereka melawan dia. Kedua, menjalin persahabatan dengan bangsa Roma untuk memantau gerak-gerik Paus. Ketiga, dia mengendalikan kolese pada kardinal semaksimal mungkin. Keempat, dia berusaha memperluas kekuasaannya, terutama mengincar wilayah Kausan, serta Perugia, Piombia, dan Pisa. Jika semua rencana ini berhasil dilakukan sebelum Alexander meninggal, sang pangeran akan memiliki kekuasaan besar dan kuat, namun bertahan tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Alexander meninggal hanya 5 tahun setelah sang pangeran mengambil kekuasaan. Meskipun dia berhasil mempersatukan Romagna dengan kokoh, rencana lainnya masih terhambat dan menjadi rebutan dua kekuatan besar, dan dia juga menderita sakit parah.
sang pangeran memiliki keberanian dan kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang atau menumpas mereka. Dia berhasil meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam waktu singkat, seperti terbukti ketika orang-orang Romagna menunggu di Roma selama lebih dari sebulan setelah kematian ayahnya. Namun dia harus menghadapi dua pasukan besar dan masalah kesehatan. Jika dia tetap sehat dan tanpa perlawanan dari pasukan lain, segalanya mungkin berjalan lancar. Dia sudah mempertimbangkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi setelah kematian ayahnya, tetapi tidak pernah memikirkan bahwa dia sendiri akan berada dalam kondisi sakaratul maut saat ayahnya meninggal. Setelah saya menjelaskan semua tindakan pangeran, saya tidak bisa menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Sebaliknya, saya merasa dia bertindak tepat sebagai contoh bagi mereka yang berhasil mencapai kekuasaan melalui pengaruh dan bantuan dari orang lain. Sang pangeran ini sangat pemberani dan ambisius, dan dia tidak bertindak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Sayangnya, rencana-rencananya terlambat oleh pendeknya umur Alexander dan masalah kesehatannya. Bagi seorang penguasa baru, tidak ada contoh yang lebih meyakinkan daripada sang pangeran ini. Dia tahu bagaimana mengamankan diri dari musuh-musuhnya, menjalin hubungan dengan orang-orang penting, menaklukkan lawan-lawannya dengan cara kekerasan atau tipu muslihat, membuat dirinya dicintai dan ditakuti oleh rakyat, dihormati oleh para prajuritnya. Dia juga pandai menghancurkan orang-orang yang dapat membahayakannya, memperbaiki tata kelakuan, bertindak kejam namun dicintai oleh rakyat, bertindak mulia namun tetap murah hati. Dia memiliki pasukannya dengan bijaksana, menjaga hubungan dengan para raja sehingga mereka bisa membantu atau berhati-hati jika ingin menyerangnya. Satu-satunya kesalahan yang dianggap tercela dari sang pangeran adalah saat pemilihan Paus Julius II. Di situ, dia melakukan kesalahan besar. Dia berusaha agar tahta suci dibiarkan kosong, dan seharusnya dia tidak membiarkan salah satu kardinal yang pernah melukai hatinya menjadi paus atau orang yang bisa membuatnya takut padanya. Orang menyerang Anda karena takut atau karena dendam. Orang-orang kardinal yang pernah melukai hati Kesara Borgia antara lain San Pietro and Fucala, Colonna, San Giorgio, dan Ascanio. Kardinal lainnya jika terpilih pasti akan merasa takut padanya, kecuali Rohan dan orang-orang Spanyol. Orang-orang Spanyol mendukung Cesare dan memberikan dukungan padanya, sedangkan Rohan memiliki pengaruh besar karena dukungan dari kerajaan Prancis. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sang pangeran menginginkan agar pertama-tama orang Spanyol menjadi paus, dan jika tidak berhasil, maka Rohan yang terpilih, bukan San Pietro. Tetapi, siapapun yang berpikir bahwa seseorang yang mencapai kedudukan tinggi akan melupakan dendam masa lalu, sedang menipu dirinya sendiri. Inilah kesalahan besar sang pangeran yang pada akhirnya menyebabkan kehancurannya. Bersambung ke bagian mereka yang berkuasa dengan jalan kekejaman. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.